Nah, kali ini duit 1000 bikin heboh satu provinsi. Jadi ceritanya begini ceritanya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau KDM bikin gebrakan yang menggebrak, mendobrak, bahkan menabrak. Jadi KDM mengeluarkan surat edaran pada 1 Oktober lalu. Isinya mengajak warga Jawa Barat termasuk ASN, bahkan siswa, ikut berpartisipasi dalam gerakan Rereongan Sapoe Sarebu alias gerakan Sehari Seribu. Dalam surat edarannya KDM mengimbau warga Jabar untuk berdonasi Rp1.000 per hari sebagai bentuk solidaritas sosial. KDM bilang gerakan ini untuk membantu masyarakat yang punya kebutuhan mendesak terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Bantu masyarakat oke, buat kebutuhan mendesak oke. Cuma biasanya donasi alias sumbangan itu sukarela, nggak dipatok harga. Negara kan sudah punya anggaran yang diambil dari pajak rakyat. Jadi kenapa urusan pendidikan dan kesehatan yang harusnya jadi tanggung jawab negara kok malah diserahkan lagi ke rakyat? Ini ibarat kita pesen nasi goreng udah bayar tapi kita disuruh bawa piring sendiri, telur sendiri, masak sendiri. Nah, kali ini duit 1000 bikin heboh satu provinsi. Jadi ceritanya begini ceritanya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau KDM bikin gebrakan yang menggebrak, mendobrak, bahkan menabrak. Jadi KDM mengeluarkan surat edaran pada 1 Oktober lalu. Isinya mengajak warga Jawa Barat termasuk ASN, bahkan siswa, ikut berpartisipasi dalam gerakan Rereongan Sapoe Sarebu alias gerakan Sehari Seribu. Dalam surat edarannya KDM mengimbau warga Jabar untuk berdonasi Rp1.000 per hari sebagai bentuk solidaritas sosial. KDM bilang gerakan ini untuk membantu masyarakat yang punya kebutuhan mendesak terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Bantu masyarakat oke, buat kebutuhan mendesak oke. Cuma biasanya donasi alias sumbangan itu sukarela, nggak dipatok harga. Negara kan sudah punya anggaran yang diambil dari pajak rakyat. Jadi kenapa urusan pendidikan dan kesehatan yang harusnya jadi tanggung jawab negara kok malah diserahkan lagi ke rakyat? Ini ibarat kita pesen nasi goreng udah bayar tapi kita disuruh bawa piring sendiri, telur sendiri, masak sendiri. Tika kamari kerame mempermasalahkan program anu disebut perelek cek padedi nu Sarebu Sapoe di lembur urang mah ye geus biasa nu disebut perelek teh. Ye buktina bisi teu percaya tak. Ngan di lembur urang mah ku beas jadi unggal ek ngisikan teh ibu-ibu teh ngesian beas sasenok wa? Nya sasenok. Sasenok tah. Sakali ngisikan. Sakali erek ngisikan unggal poe tah baca tah. Baca kampung perelek. Tah ieu ek ditanyakeun langsung. Jadi kumaha wa perelek teh? Tah, perelek teh intina teh urang teh impak anu teu karasa teh ya, saban ek ngisikan canak sasenok, saban ek ngisikan sasenok. Eta teh diangkatna teh si perelek teh poe Jumaah isuk-isuk. Aya petugasna. Tuh, aya petugasna ieu teh geus berjalan hampir 2 tahun. Hampir 3 tahun tuh. Tahun kamari ulang tahun teh Agustus. Di kampung Wangun Sari, Desa Sukasari, Kecamatan Puspahiang, Padedi ieu tos berjalan. Tos berjalan biasa perelek di dieu mah. Tah, ieu teh perelek teh hasilna teh engke keur warga anu nanti anu kapepet nya anu teu mampu. Anak yatim santunan anak yatim sabulan sakali akhir bulan. Kajanda anu kitu nu geus kolot nyawa. Nah, anu berobat. Anu berobat ka rumah sakit tah si beasna teh dijual diduitkeun lamun keur berobat ka rumah sakit mah tah ieu geus biasa program perelek teh. Tuh. Kampung perelek tah. Tuh, nu nagihan perelek di dieu mah. Pas sabaraha tahun urang teh perelek teh berjalan teh? Iya, perelek. Masih sabaraha tahun mang di urang perelek? Mas aya 4 tahun? Aya. 4 tahun. Ayanya. Tas aya 4 tahun di lemur abi mah ku beas sanes ku artos Sarebu Pak Dedi. Sok ningal beasna perelek teh. Tuh, ku beas danten saperelek tah ieu si ibu ieu saperelek tuh manis seueur alhamdulillah. Oke, yang lagi viral nih bahwa sehari 1.000. Nah, itu yang embaran dari KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Alhamdulillah di kampung kita khususnya Tigalga Desa Sirnajaya. Nah, Tigalga Cimenyan ini udah berjalan beberapa ribu hari. Bahkan seharinya itu lebih dari 1.000. Ada yang seminggunya itu 7.000, 10.000, 20.000 ya kemarin. Nah, alhamdulillah Pak Deddy di sini sudah berjalan dan ini fungsinya manfaatnya sangat banyak sekali untuk sosial dan kehidupan yang ada di RT-an kita, buat masjid jami, buat kepentingan lainnya. Oke, lanjutkan. Saya lihat ya ada fenomena menarik lah yang patut kita cermati ya.
di tengah hiruk pikuk yang lain-lain itu ya. Ini soal nama KDM, fenomena KDM. Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi, bahwa menurut survei yang diadakan oleh lembaga gitu ya, itu dia meroket sekarang. Ini kapan? Survei terbaru berarti Survei di awal September lah. Oh. Awal bulan ini, berarti masih 2-3 minggu yang lalu ya survei. Nah, menarik ini. itu angkanya itu dia sudah menyalip nama besar itu ya, menyalip Anies Baswedan. Dia meninggalkan jauh AHY, meninggalkan juga Gibran Rakabuming Raka, menyalip Anies Baswedan, dan mendekati Prabowo. Nah, itu jadi bahasanya kira-kira begitu. Kalau Prabowo itu kira-kira misalnya di angka 30-an, 35%, ya KDM ini sudah 29,5%, sudah 30%. Lalu Anies Baswedan 14%. Lalu di bawahnya itu Gibran 10%. Gitu. Ini untuk pilpres ya? Kalau pilpres pilpres digelar hari ini, saat ini. Dari simulasi sekian lama. Dirilis, saya kok tidak membaca nih, nggak ada referensi. Karena memang tidak mau dipublish, penyelenggara surveinya memang tidak mempublish ini. Dan tapi kita bisa membaca, beberapa teman itu membaca ada survei ini. Survei ini, tetapi mungkin untuk kalangan internal sehingga tidak dipublish. Tetapi yang paling membuat kaget, yaitu tadi ternyata efektif. Pergulatan dia, mainnya dia di media sosial, itu ternyata efektif mengerek elektabilitas dan popularitas. Bahkan kepuasan warga Jawa Barat terhadap KDM ini di atas 90% loh. Ya kan pernah sebelumnya juga ada survei bahwa siapa gubernur terbaik itu kan nomor 1 KDM. Pasti meninggalkan jauh yang lain. Ya di peringkat berikutnya kan ada Kofifa, ada Pramono Anung, tetapi kan mereka jauh selisihnya. Jadi inilah potret kita saat ini, hari ini. Ada penolakan itu gimana Pak? Yang nolak siapa? Yang tadi ada mama itu kan? Enggak kan enggak. Iya gini loh. Kalimat nolak itu kalau diwajibkan baru nolak. Nah ini nggak ada kewajiban kok. Ini ajakan bagi RT RW, bagi desa dan kelurahan, bagi Pak Bupati, Pak Wali Kota untuk bersama-sama warganya menyelesaikan problem sosial warga. Ya kan yang begitu bukan baru. Ada beas perelek itu hampir sama. Jimpitan, gerakan sehari 1000, banyak sekali. Jadi di Jawa Barat bukan hanya hal baru, itu sudah berlangsung di seluruh desa. Dan yang sudah berlangsung itu berjalan. Ini pemahaman orang dikiranya uang itu dikumpulin oleh gubernur. Nah itu kan salah. Yang RT bikin sendiri di kelas misalnya. Saya boleh saya jelasin sekarang. Selama ini di sekolah-sekolah itu berjalan loh. Namanya kas kelas itu ada. Tapi seringkali pertanggungjawabannya tidak jelas. Makanya regulasinya akan saya atur agar pungutan itu dipublikasikan dengan baik. Anak sekolah, di sekolahnya dipublikasikan. Kelas 3B misalnya kan. Pungutan iuran atau bukan sumbangan dari kelasnya tiap bulan dapat 3.200.000 diperuntukkan untuk A, untuk B, untuk C. Saya nggak mau di 2026 ada viral-viral lagi orang nggak punya baju pramuka, nggak punya sepatu. Saya nggak mau. Kenapa? Jelek sebuah kabupaten di mana masyarakatnya terperhatikan kalau viral. Saya ingin nggak ada lagi viral rumah roboh. Kenapa? Karena semuanya sudah diselesaikan di tingkat desa, kelurahan, kabupaten, kota, dan gubernur. Desa, kayak kemarin orang Kuningan harus bayar operasi ke rumah sakit harapan kita 110 juta. Datang ketemu ke tempat saya. Nah yang nanti yang begini nggak usah datang ke tempat saya, cukup di desanya. Desanya mampu berapa? Nanti lapor ke pengaduan di kabupatennya. Kabupatennya nggak usah lama, tinggal WA aja. Kabupatennya nggak mampu, nanti lapor. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.